Ilmu nahwu ini kan salah satu dari sekian syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid dalam istinbatul ahkam. Walaupun kita tahu istinbatul ahkam bukan hanya faham dalam ilmu nahwu, tapi juga faham dalam ilmu-ilmu yang lain. Tapi nahwu ini sangat berperan penting, sehingga melahirkan ilmu sorof dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat ngaji kitab yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Ali Murtado. Beliau adalah salah satu dosen Ma'had Ali Sukerjo Situbondo. Beliau dikenal dengan Bapak Ibnu Aqil. Kira-kira kenapa beliau dikenal dengan Bapak Ibnu Aqil? Dan apa sih yang dimaksud dengan Ibnu Aqil itu? Ibnu Aqil merupakan salah satu kitab tentang ilmu nahwu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang seberapa pentingkah ilmu nahwu dan shorof dalam perannya untuk memahami ilmu-ilmu agama yang lain. Marilah kita simak bersama penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Amir, yang tadi menanyakan seberapa pentingkah ilmu nahwu di dalam perannya untuk bisa memahami literatur yang berbahasa Arab. Sudah tidak diragukan lagi bahwa kita untuk memahami literatur yang berbahasa Arab, tentu ilmu nahwu ini sangat penting sekali. Bahkan Syekh Emriti di dalam nadhamnya mengatakan, wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Saya tidak yakin orang yang mengajar menggunakan literatur Arab tanpa belajar ilmu nahwu itu bisa memahami dengan sempurna. Salah satu contohnya, isim yang jatuh setelah wawu. Itu kan ada 3 keadaan. Salah satu contohnya, qoma zaidun wa amrun, kumtu zaidan wa amron, sirtu wan nila. Nah, ketika i'rabnya berbeda, ini akan berimplikasi kepada makna yang berbeda. Kalau kita mengatakan qoma zaidun wa amrun, maka di sini yang bisa kita fahami bahwa Zaid dan Amr sama-sama berdiri. Tapi kalau kita mengatakan kumtu wa zaidan, maka saya sudah pasti berdiri, tapi Zaid belum tentu berdiri, karena ketika waw dijadikan waw ma'iyah, maka yang jelas berdiri saya, bukan belum tentu Zaidan itu berdiri. Begitu juga di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang wudhu. Di situ kan ayatnya yang berbunyi, idza kumtum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Di situ ada maktuf yang terakhir wa arjulakum, padahal jatuh setelah bi ru'usikum. Loh, kalau kita keliru membaca wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, maka konsekuensinya gitu ya, kaki itu bukan dibasuh tapi diusap, karena mengatofkan wa arjulikum kepada biru usikum. Ini sangat fatal kalau nanti keliru mengatofkan. Ada sebuah cerita itu dulu ketika Islam tersebar bukan hanya di kalangan orang Arab, tapi juga kepada di luar Arab, maka ketika membaca Al-Quran itu membaca ayat innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih.
Jadi di situ dibaca wa rasulihi dengan mengatofkan rasuli kepada minal musyrikin. Padahal ayatnya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu. Jadi kalau dibaca wa rasulihi berarti Allah bebas, terlepas, putus dari orang musyrik dan juga rasulnya itu. Tapi ketika dibaca wa rasulahu dengan mengatofkan rasulah kepada Allah, kepada lafdzul jalalah, maka konsekuensinya Allah dan rasulnya bebas dari orang-orang musyrik. Jadi sangat penting sekali itu untuk bisa memahami literatur yang berbahasa Arab, ya harus belajar ilmu nahwu. Masih banyak yang lain-lain sebenarnya, bukan hanya ini itu. Bahkan fi'il mudhari' yang jatuh setelah wawu saja itu bisa dibaca 3 i'rab juga. Jadi la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. La ta'kulis samaka wa tashrabal labana, dibaca nasab. Kemudian la ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Ketika tashrab itu dibaca jazm, maka konsekuensinya mengatofkan tashrab kepada ta'kul. Maka hukum yang bisa kita ambil larangan makan ikan dan juga larangan minum susu. Apakah makan ikan bersamaan dengan minum susu atau dilakukan secara terpisah, itu tetap dilarang. Tapi ketika dibaca wa tashrabal labana dengan menjadikan wawu itu wawu ma'iyah dan tashraba itu dinasabkan oleh an mutmarah wujuban yang jatuh setelah wawu, maka konsekuensi hukum yang bisa kita ambil larangan makan ikan bersamaan dengan minum susu. Berarti mafhumnya kalau makan ikan tidak bersamaan dengan minum susu, boleh. Maka ya hukumnya boleh. Luar biasa. Iya. Lebih-lebih kalau dibaca wa tashrabu, dibaca rofa dengan menjadikan wawu itu wawu ibtidaiyah. Sehingga tashrabu itu jumlahnya sebagai khobar. Karena takdirannya la ta'kulis samaka wa anta tashrabul labana. Sehingga di sini konsekuensi hukum larangan makan ikan dan boleh minum susu. Jadi ketika i'rab ini berbeda, maka sangat luar biasa itu. Konsekuensi dari i'rab yang berbeda itu akan berimplikasi kepada pemahaman yang berbeda. Jadi begitu sangat pentingnya ilmu nahwu itu. Ilmu nahwu ini kan salah satu dari sekian syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid dalam istinbatul ahkam. Walaupun kita tahu istinbatul ahkam bukan hanya faham dalam ilmu nahwu, tapi juga faham dalam ilmu-ilmu yang lain. Tapi nahwu ini sangat berperan penting sehingga melahirkan ilmu sorof dan sebagainya itu. Barangkali itu untuk sementara itu. Iya. Jadi seandainya kita gagal dalam memahami nahwu, kita tidak mungkin untuk memahami literatur Arab lainnya. Seperti kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama dari agama Islam. Kalau kita tidak bisa nahwu dan sorof, sedangkan Al-Quran dan hadis itu adalah berbahasa Arab, berarti kita gagal juga memahami Al-Quran dan hadis. Ya mungkin di satu sisi iya, tapi di kesempatan tertentu barangkali juga tidak menutup kemungkinan sekalipun pemahaman nahwunya ini standar, tapi juga bisa untuk hal-hal yang mudah. Tapi untuk hal-hal yang sulit kadang-kadang ya harus benar ekstra itu dalam memahami ilmu nahwu itu. Iya, seperti yang dijelaskan tadi, kalau kita salah saja apakah ini jadi maktuf ataukah ini jadi ibtida ataukah ini jadi wawu ma'iyah, itu kan implikasi hukumnya kan akan berbeda. Iya, akan berbeda. Nah, jadi kalau kita gagal memahami di situ, akan banyak versi-versi tentang hukum yang berbeda-beda pula nanti. Iya. Oleh karena itu berarti sangat penting sekali tentang mempelajari ilmu nahwu dan sorof. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat dan menjadi semangat bagi kita bersama untuk mengkaji dan mempelajari ilmu nahwu
dan sorof, karena literatur bahasa Arab itu semuanya adalah berbahasa Arab. Seperti Al-Quran dan hadis itu kan semuanya berbahasa Arab. Kita jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.